Selamat malam rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok Wonosobo akan mempresentasikan dengan topik identity theft, pencegahan dan juga kasusnya. Next. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Dimas Surya, Yusin Supangka, Yusuf Mukti, Christopher Joshi, dan juga Clara Aulia. Next. Pencurian identitas atau identity theft sendiri merupakan pencurian informasi identitas seperti nama, tanggal lahir, nomor identitas, atau nomor kartu kredit. Nah, pencurian identitas ini merupakan tindakan kriminalitas menggunakan informasi pribadi atau keuangan untuk melakukan transaksi atau pembelian yang tidak sah. Pencurian ini dilakukan biasanya dengan berbagai cara korbannya hingga mengalami kerusakan pada kredit, keuangan, dan juga reputasi mereka. Next. Untuk jenisnya di sini terdiri dari 4. Yang pertama ada financial identity theft, yaitu mencuri informasi keuangan seperti nomor kartu kredit atau data perbankan untuk melakukan transaksi atau menarik uang. Yang kedua ada medical identity theft, yaitu menggunakan informasi pribadi untuk mendapatkan layanan kesehatan atau klaim asuransi. Yang ketiga ada criminal identity theft, yaitu menggunakan identitas orang lain saat tertangkap karena tindak kriminal. Yang terakhir ada synthetic identity theft, yaitu menggabungkan informasi palsu dan asli untuk membuat identitas baru. Next. Nah, untuk bagaimana identity theft itu terjadi, ada 4. Yang pertama itu phishing, hacking, skimming, dan social engineering. Next. Untuk kasus, kami memilih kasus Renaldi Bosito. Jadi yang pertama itu terjadi pada tahun 2018. Pemalsu identitas menggunakan nama Renaldi untuk melancarkan proses kredit mobil. Lalu pada akhir tahun 2021, orang lain menggunakan identitas dan nick Renaldi untuk mengajukan aplikasi pinjaman di 2 perusahaan keuangan digital atau bank digital. Lalu pada Juni 2022, identitas diri Renaldi juga diketahui telah digunakan untuk membuka rekening di bank digital lainnya. Lalu pada tahun 2023, nick dan data diri Renaldi digunakan oleh perusahaan startup untuk membayar biaya tagihan telepon. Next. Nah, yang selanjutnya itu mengapa melanggar kode etika. Nah, yang pertama itu pelanggaran hukum. Pencurian identitas dianggap sebagai tindakan kriminal di banyak negara dan dapat dikenai hukuman pidana. Yang kedua itu pelanggaran privasi. Jadi setiap individu mempunyai hak atas privasi dan pencurian identitas itu melanggar hak tersebut. Lalu yang terakhir itu kerugian material dan non-material. Korban pencurian identitas sering mengalami kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga mendapatkan dampak non-material seperti kesejahteraan psikologis. Next. Lalu ada pencegahannya. Yang pertama itu ada tinjau laporan keuangan. Jadi harus secara berkala memeriksa laporan kartu kredit dan bank untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Lalu yang kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor. Nah, ini untuk menambahkan lapisan keamanan kepada akun-akun online. Nah, yang ketiga itu hancurkan dokumen pribadi. Nah, pastikan dokumen yang mengandung informasi pribadi dihancurkan sebelum dibuang untuk mencegah pencurian. Lalu yang terakhir, buat kata sandi yang berbeda untuk akun Anda. Next. Sanksi atau hukum yang berlaku di Indonesia. Adanya UU Perlindungan Data Pribadi yang mana pada pasal 67 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan bahwa bagaimanapun pelanggaran yang dilakukan memiliki tindak pidana ataupun denda yang berbeda-beda. Pada UU ayat 1 itu terdapat 5 tahun serta denda 5 miliar, dan pada ayat kedua ada 4 tahun serta 4 miliar denda. Pada ayat ketiga ada 5 tahun serta pidana denda 5 miliar. Lalu pada pasal 68 UU PDP di mana itu mencantumkan penjara paling lama 6 tahun serta pidana paling banyak 6 miliar. Dan demikianlah penjelasan dari kelompok kami terkait tentang identity theft. Sekian dan terima kasih.